buat saya pas is pas, masa lalu adalah masa lalu. Dan kalau untuk apa yang diucapkan Manohara, apapun itu buat saya Manohara, she's the best. Dia terbaik, dia anak yang baik. Jadi, apapun itu saya tidak mau mengizinkan diri saya untuk terganggu. Dan saya juga nggak mau tahu. Jadi buat saya ya terlalu banyak memori yang indah yang saat saya masih sama-sama dengan Ananda saya rasakan. Jadi ya buat saya tidak mau izinkan diri saya untuk terganggu dengan hal itu gitu. Katanya untuk Bunda menjual Manohara tuh untuk Enggak, apartemen dan mobil gitu ya. saya nggak ada. Saya nggak punya apartemen sampai sekarang. Sampai Sampai saat ini. Oke. Sumpah demi Tuhan ya, Bun ya. Demi Allah, demi Rasulullah, Demi Allah demi saya Rasulullah. tidak Luar tidak biasa. tidak punya apartemen sampai saat ini. Ya, ya. Saat berjuang pun saya ya seperti yang saya katakan tadi, saya tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih yang mana itu tempat kos-kosan bulanan. Saya nggak tahu karena itu kan bukan posisi saya yang menjawab. Tapi kalau untuk di diri saya mengatakan dia aset, nggak pernah, nauzubillah min zalik. Saya mobil saya aja masih masih mobil manual gitu loh, yang orang-orang juga mungkin sekelas Mano yang bisa menilai. Ya paling nggak Densa itu juga saya nggak sanggup gitu beli. Jadi saya berusaha sendiri dan 1 sendok beras pun saya tidak pernah minta dari Ananda. Dalam menjalankan sekian tahun hidup saya. Gitu loh. Hubungan anak dan ibu adalah salah satu ruang di mana tempat kebahagiaan itu didapatkan. Bagaimana dengan sebaliknya kalau di dalam sebuah hubungan antara ibu dan anak menimbulkan satu masalah yang cukup pelik? Kali ini kita di Last Minute, obrolan tanpa sensor, mengupas tuntas tentang sesuatu yang tersembunyi di balik layar. Ada ruang hampa dan ruang kosong di mana tempat fakta-fakta diutarakan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kita hari ini yang dulu pernah cukup viral di Indonesia, adalah Bu Desi Fajrina, ibu dari Manohara. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah ya. Sehat ya, Iya, Bun? alhamdulillah. Ya, ini apa kegiatan sekarang nih, Bun? Sekarang kegiatannya ya seputaran apa aja sih sebenarnya. Kalau Ramadan ya saya packaging sarung, saya tawar-tawarin untuk jualan sarung. Kalau Iya. hari-hari sekarang ini ya restoran, seputar catering aja, kalau ada yang pesan makanan, apa aja saya jalanin, yang penting ya. Bun, dulu cukup viral kan tentang anak Bu Desi, yaitu Manohara, Iya. tentang perjalanan hidup si Manohara nikah dengan salah satu putra mahkota kerajaan Kelantanan. Ini menarik lagi, Bun, lagi cukup viral. Bagaimana tanggapan Bu Desi tentang pernyataan Manohara yang baru-baru ini terjadi? Kalau buat saya Manohara apapun itu, oke, kita bicara masalah masa lalu dulu yang urusan dengan Kelantan. Ya. Buat saya pas is pas, masa lalu adalah masa lalu. Dan kalau untuk apa yang diucapkan Manohara, apapun itu buat saya Manohara, she's the best. Dia terbaik, dia anak yang baik. Jadi apapun itu saya tidak mau mengizinkan diri saya untuk terganggu. Dan saya juga nggak mau tahu. Jadi buat saya ya terlalu banyak memori yang indah yang saat saya masih sama-sama dengan Ananda saya rasakan. Jadi ya buat saya tidak mau izinkan diri saya untuk terganggu dengan hal itu gitu. Jadi tidak benar ya apa yang disampaikan Manohara baru-baru ini di publik? Karena yang menyampaikan gini loh, kalau menurut saya bukan hanya Ananda aja, jadi banyak yang ngegoreng kan gitu. Tapi misalnya pun Ananda, saya tidak bisa bilang benar atau tidaknya, saya serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, kepada Tuhan gitu. Beliau yang paling mengerti lah, yang paling tahu, saya pasrahkan aja gitu. Karena ini kan yang berbicara
anak saya tidak mau mengucapkan sesuatu hal yang mungkin terkesan kepada orang merugikan atau bagaimana buat Ananda gitu. Karena buat saya apapun itu Manohara adalah terbaik, the best buat saya gitu. Tapi di last minute pun kita perlu kupas tuntas nih, perlu kejujuran kan kalau bahasa tadi Bunda menyerahkan kepada Tuhan itu kan pernyataan yang ambigu. Kira-kira ada nggak yang pernyataan-pernyataan Manohara itu menilik kepada satu kebenaran? Pernyataan Manohara Walaupun itu, menyakitkan loh, Bun. yes, I know. Jadi gini, pernyataan Manohara, saya sih basically ini kan kejadian yang katanya ya saya jual anak lah begini segala macam, itu kan sudah kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu ya. Yang gosip-gosip dan tuduhan seperti itu gitu. Saat saya berjuang untuk Ananda, itu saya tinggal di kos-kosan bayar bulanan loh. Dan mungkin juga one of the yang bekerja dengan Bapak juga tahu karena tiap hari datang ke rumah. Ya Ananda Vero itu saat itu juga tiap hari lah datang ke rumah gitu. Jadi mengerti betul dengan kondisi kami. Jadi apapun yang orang mau katakan ya udah biarlah. Mungkin itu bisa jadi apa ya? Jadi sedekah buat menggugurkan keburukan saya. Tidak ada manusia yang sempurna kan gitu. Tapi kita dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia, siapa sih yang tidak mau lebih baik, gitu aja yang saya inginkan gitu. Jadi saya tidak mau memperuncing, saya tidak mau membuat hal ini menjadi lebih keruh lagi ya. Itu aja yang saya. Tapi biar clear ini Bun, ini kan ada pernyataan yang memang digoreng di media. Maksud saya di last minute ini betul-betul ini tempat untuk mengklarifikasi agar netizen juga bisa clear in clean bahwa katanya untuk Bunda menjual Manohara itu untuk apartemen dan mobil gitu ya. Saya nggak ada, saya nggak punya apartemen sampai sekarang. Sampai saat ini. Oke. Sumpah demi Tuhan ya Bun ya. Demi Allah demi Rasulullah. Demi Allah demi Rasulullah. Saya tidak punya apartemen sampai saat ini. Ya. Saat berjuang pun saya ya seperti yang saya katakan tadi, saya tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih yang mana itu tempat kos-kosan bulanan. Rumah tapi saya sewa bulanan gitu. Jadi dengan kondisi hari ini tempat tinggal ibu, ekonomi ibu bisa membuktikan bahwa apa yang menjadi isu selama ini yang beredar di tengah masyarakat yang digoreng itu adalah fitnah, benar ya? Fitnah ya. Yes, fitnah. Bisa diceritakan secara singkat jadi gini, makanya yang saya katakan ini keluar, saya nggak tahu dari mana asalnya, ini ke blow up lagi bahwa kejadian yang tuduhan-tuduhan yang 20 tahun yang lalu itu kembali muncul lagi ya kan. Dan mostly yang berbicara ini adalah orang yang tidak kenal saya dan saya pun tidak kenal. Jadi mereka ya para netizen yang saya nggak tahu siapa yang ikut menggoreng gitu loh ya. Dan sekarang gini, jangankan apartemen, motor aja kan kita bisa lihat siapa pemiliknya kan. Motor itu ada BPKB kan. Jadi kalau misalnya saya mempunyai apartemen, tolong dibuktikan di mana gitu. Saya nggak pernah memiliki unit apartemen, apalagi yang semewah itu. Aduh, alhamdulillah kalau saya bisa punya kalau ya. Bener ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ya kita tidak pernah tahu nasib orang ya, gitu loh. Jadi, tapi so far sampai saat ini belum. Menurut Ibu nih, kira-kira siapa yang diuntungkan dari isu Manohara yang sekarang mencuat ini? Saya yang diuntungkan. Karena saya yakin dan percaya bahwa fitnah, zolim, itu kita akan mendapatkan buah yang luar biasa bagusnya nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Saya walaupun luka ya, siapa sih yang nggak luka gitu ya. Padahal saya nggak nonton, tapi kan mama saya gitu kan yang nak gitu. Buat saya itu kamu itu sebenarnya ibu yang tomam ya, maksudnya agak gila katanya bagaimana kamu menghadapi anak kamu ya. Kamu tuh bukan masalah berjuang ya, kamu tuh kayaknya membiarkan aja anak kamu gimana gitu, tapi kok malah fitnahan kamu itu, tapi alhamdulillah kamu kuat aja gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa mah, mudah-mudahan ini adalah awal dari hal yang sangat baik yang sudah on the way menuju ke saya gitu. Saya bilang itu aja ke mama. Salah satu pernyataan Manohara itu katanya, ini mohon maaf ya Bu, katanya Ibu manipulatif
Tanggapan Ibu gimana tuh? Ah, gimana ya? Selama ini ya terserah orang mau menilai apa seperti yang saya bilang, manipulatif dalam hal apa dulu. Manipulatif itu kan bisa juga ke positive sense. Misalnya kita lagi apa ya, misalnya melakukan hal yang mungkin orang tidak suka. Nah, kita tidak katakan itu secara terus terang gitu. Misalnya taruhlah saya bergaul dengan A, yang si A tidak senang dengan si B. Saya tidak akan berbicarakan kepada si A kalau saya bertemu dengan si B misalnya. Itu kan hal-hal ya bukan manipulatif sebenarnya, itu ya white lies lah gitu White loh. lies, ya. Tapi saya nggak ngerti. Mungkin memang di mata orang sebagai ibu memang tidak mudah menjadi sebagai seorang ibu ya. Karena apapun yang kita lakukan banyak sekali salah di mata orang kadang-kadang. Di mata anak pun kadang-kadang banyak salahnya gitu. Jadi ya yang penting sekarang dengan berjalannya waktu di usia saya juga yang sekarang ini, saya yakin dan percaya ibu manapun itu pasti mengalami hal up and down dalam hal mau personality kayak mau apapun gitu. Tapi kita belajar dan deep down inside siapapun saya yakin dan percaya di sisa usia itu kita ingin lebih baik gitu aja, Dinda. Bun, ini kan juga dari tuduhan-tuduhan yang beredar itu, katanya Bunda ini lebih banyak ke hal-hal spiritual. Tanggapan Bunda? Tanggapan saya gini, saat itu memang saya pernah mendatangi ke beberapa kiai untuk membantu kami. Karena saya takutkan, saya waktu itu kondisi anak kan masih di sana. Saya khawatir misalnya ada apa-apa gitu loh. Ya, tapi udahlah, pas is pas, itu aja yang saya katakan. Kita menjalani, Dinda juga masih muda, kita mungkin ada period yang mana usia Dinda 20 tahun melakukan hal yang bagaimana, setelah 30 tahun apa yang dilangkahi, 40 tahun dan seterusnya gitu. Sama halnya dengan saya. Saya anggap itu manusiawi aja. Tujuannya apa sebenarnya, Bun? Orang-orang ini Orang melakukan. ini kita ke kiai atau dukun atau apa, itu tujuan yang ingin dicapai itu apa sebenarnya? Yang ingin dicapai ya kedamaian, keselamatan. Kita khawatir, kan Nabi aja kan dulu pernah kena kan yang namanya blackmail, guna-guna apa kan. Ya kita mencari perlindungan diri aja yang dimana kita percaya ada orang yang bisa memberikan kita pengajaran lebih, mesti zikir bagaimana, doa bagaimana yang sebaiknya kita lakukan gitu. Itu aja sih. Itu 20 tahun yang lalu ya. Dulu ya. Iya. Iya, saat sekarang saya nggak ada lagi yang kayak gitu. Katanya dulu sempat ini, Bun, dari keterangan mana? Sempat diminumin air sajen lah, inilah itu. Nggak ada ya, nggak tahu lah pokoknya. Buat saya itu bukan buat air sajen, buat saya itu ya air sama seperti kalau kita ke tanah suci ya bawa gitu loh. Nggak ada itu kayak gitu. Tapi ya udahlah, saya tidak mau membuat kontroversial yang bilang seakan-akan jadi omongan dia salah, omongan ini saya nggak mau. I'm here not to fight. Saya di sini hanya mengatakan bahwa inilah perjalanan manusia, ya. Benar atau salahnya, ya saya yang menjalankan, bukan juga urusannya orang yang menentukan bagaimana perjalanan hidup saya. Inilah pilihan hidup saya. Jadi saya mohon untuk dihargai aja gitu loh. Saya juga saat saya jatuh ya saya akan sadarin, oh berarti jalan ini salah yang saya lakukan. Berarti saya harus melakukan jalan yang ini. Kalau saya saat di atas, ya kalau saya bisa berbagi, oh jalan ini yang sebaiknya kamu jalanin. Karena yang jalan ini yang saya jalankan itu baik, itu aja. Jadi saya ya di sisa usia ya Dinda, kita nggak pernah tahu usia orang kan kayak bagaimana. Ya kita jalanin aja, dan dalam perjalanan hidup yang saya alami sampai sekarang memang dengan segala rasa hormat, sorry to say, banyak sekali orang yang so bitter gitu dalam hati, di inside ya. Inside. Ya, karakter mereka itu yang apa ya, yang nggak seneng orang seneng, yang seneng orang susah, yang tidak mengenal pun sanggup memfitnah, yang kadang-kadang dia terganggu dengan kelakuan kita pun dia sanggup untuk memfitnah kita gitu. Dan itu banyak sekali, sangat disayangkan. Tapi ya apa kita harus seperti itu kan enggak.
Apalagi era sekarang digitalisasi ini banyak yang pansos ya, Bun. Iya, betul. Terakhir komunikasi dengan Manohara itu kapan? Terakhir komunikasi mungkin sekitar setahunan yang lalu. Setelah itu betul-betul lost contact. Setelah itu ya yang penting saya pantau aja. Tapi Manohara itu selalu setiap hari selalu ada dalam doa saya. Jadi ya. Apa yang menjadi miris perasaan Bunda ketika kurang lebih 1 tahun tidak berhubungan, tidak kontak? Kasih sayang mana yang terputus kira-kira dengan Manohara ini? Saya nggak merasa miris karena saya memilih untuk tidak mengharapkan sesuatu yang memang saya tidak dapatkan. Jadi kalau memang pilihannya Anda ada seperti itu, ya saya ikhlas saja gitu. Saya tidak mau memikirkan atau berharap begini-begini. Yang penting dia selalu ada dalam setiap doa saya, udah itu aja. Tapi saya tidak mau menyusahkan diri saya karena saya tidak mau sakit. Saya nggak mau melukai perasaan saya. Saya masih banyak yang I need to take care of. Ibu saya masih hidup. Ada cucu juga yang saya harus punya stamina yang baik. Paling tidak antar jemput sekolah, saya yang nyetir gitu kan. Bekerja, hidup apa, dan lain-lain sebagainya. Jadi then again, saya tidak mau mengizinkan apapun yang luka, yang memang tidak bisa saya dapatkan, lalu saya harapkan itu lebih baik nggak usah saya pikirkan gitu. Kira-kira apa Bun yang melatar belakangi tiba-tiba Manohara ini lost contact sama Bunda? Yang melatar belakangi ya saya juga mungkin jadi gini loh, saya hargai aja apapun keputusannya dia. Mungkin dari sikap-sikap saya dia tidak suka, ya nggak apa-apa. Saya hargai aja gitu. Nggak apa-apa. Ada satu peristiwa yang kemudian kejadian itu yang membuat si Manohara ini merasa memang saatnya dia mengambil sikap bahwa dia mau melepaskan diri kepada ibunya sendiri. Ada nggak peristiwa waktu itu? Peristiwa ya itu ya saya katakan lagi itu sudah banyak sekali muncul di media peristiwa-peristiwa itu peristiwa yang 20 tahun yang lalu. Jadi ya gimana ya, saya tidak nggak apa ya, saya juga nggak mau berbicara seperti ini gitu loh. Cuman ada kemungkinan juga yang ada pengaruh-pengaruh. Tapi kan itu mungkin akan mengganggu Mano, dia akan merasa oh saya I'm a strong person, saya tidak mudah dipengaruhin kan. Tapi ya udahlah, kita leave it as it is saja. Tapi Bunda kan mengklarifikasi kejadian itu 20 tahun yang lalu. Iya. Tapi Mano menyatakan memutus hubungan dengan Bunda Desi ini kan baru 1 tahun. Iya. Saya mau Bunda mungkin, kejujuran lah ini, kita bicara mungkin apa adanya nih. Itu ya berputar di pikirannya Ananda dan orang-orang juga yang berbicara kepada dia, masukan-masukannya dia yang halal aja untuk melakukan itu kepada ibu. Ibu kamu begini gini, ada lagi masukan apa ya nggak apa-apa. Buat saya pilihannya dia seperti itu, saya respect itu aja. Dan saya juga tidak bukan konsumsi publik juga untuk saya membicarakan bagaimana anak saya, bagaimana saya. Ini benar-benar purely sangat personal banget gitu loh. Dan saya mohon dihargai aja gitu. Ya kan, saya masih penasaran nih Bun. Kira-kira tiba-tiba seorang anak yang salah satu dari 3 bersaudara yang betul-betul Bunda Desi cintai kok mengambil sikap memutus komunikasi. Apakah di kepalanya, di pemikiran dan mindsetnya Mano, dia dianggap sebagai aset yang bisa diberdayakan oleh seorang ibunya, atau ada pengaruh lain kira-kira Bun? Saya nggak tahu, karena itu kan bukan posisi saya yang menjawab. Tapi kalau untuk di diri saya mengatakan dia aset, nggak pernah, nauzubillah min zalik. Saya mobil saya aja masih mobil manual gitu loh, yang orang-orang juga mungkin sekelas Mano yang bisa menilai. Ya paling nggak Densa itu juga saya nggak sanggup gitu beli. Jadi saya berusaha sendiri dan 1 sendok beras pun saya tidak pernah minta dari Ananda. Dalam menjalankan sekian tahun hidup saya. Gitu loh.
saya merasakan apa namanya kepedihan mendalam fitnah ini terhadap antara hubungan ibu dan anak. Apa ya Bun menyebabkan kira-kira ibu ini kan memiliki naluri dan insting yang sangat kuat terhadap anaknya. Yang menurut Bunda apakah ada orang dekat atau ada orang apa yang mempengaruhi Mano sehingga mengambil sikap untuk memutuskan hubungan darah ini? Ya itu haknya Mano lah yang nanti yang berbicara, saya nggak tahu. Gini loh Dinda, saya tidak mau memikirkan hal itu, saya tidak mau berandai-andai, saya tidak mau menduga-duga bahwa oh apakah si ini, si A atau si B itu set, nggak apa-apa. Jadi saya nggak mau memikirkan itu. Pilihannya Mano seperti itu, monggo, ya kan? Saya juga karena saya yakin dan percaya ada yang maha segalanya, yang bisa melihat, yang bisa mengatur, yang bisa. Saya pasrahkan aja. Saya selalu katakan, okay, if you think that you're doing well, then okay with me. Saya akan luka, saya akan sakit kalau kamu sakit. Gitu loh. Tapi kalau selama yang kamu lakukan itu membahagiakanmu, ada tujuanmu yang lebih baik untuk melangkah di hidup ini, silakan saja gitu. Saya gitu aja Dinda. Saya nggak mau lagi terlalu neko-neko memikirkan banyak hal gitu, nggak mau. Saya nggak. Jadi cukup berpikir realistis, sederhana. By the way, sekarang Bunda tinggal sama siapa ya? Saya tinggal dengan putri saya yang tertua, Dewi sama Allegra. Oh, Dewi sama Iya. Allegra. Ya. Ada nggak kira-kira perasaan kebahagiaan yang terputus ketika seorang anak mengambil langkah seperti ini di mata Bunda? Saya bahagia kalau saya mendengar dia luka. Saya tidak bahagia. Enggak, saya bahagia kalau saya mendengar dia tidak luka. Dia fine-fine aja. Saya bilang terima kasih Tuhan. Anak saya baik-baik saja. Apapun torture yang orang, saya kan udah alami itu Dina sejak 20 tahun yang lalu. Iya. Banyak orang yang melihat kayak nggak usah jauh-jauh kayak di mall ya. Iya. Saya belanja. Bunda beli dong. Wah kalau mamanya Manohara mah, wah bisa kebeli nih gini-gini. Sementara kadang-kadang di dompet saya 500.000 pun nggak ada. Faktanya itu. Faktanya. Ya? Faktanya. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. For me, Ananda baik, Ananda sehat. Terima kasih Tuhan. Saya itu aja gitu loh. Di rumah pun kehidupan kami, cucu saya, anak saya sekolah tidak ada warning red notice bahwa harus membayar. Saya sudah syukuri. Apa sih kita makan juga berapa sih gitu loh Dinda kan gitu. Itu saya syukuri sekali. Saya sehat, saya masih bisa nyetir sendiri antar, saya udah syukurin gitu. Mungkin 20 tahun yang lalu tidak seperti itu yang saya lihat. Tapi ya then again seperti yang saya katakan. Kita dengan bertambahnya usia kan banyak hal-hal yang kita katakan, oh iya waktu saat saya 20 tahun ini salah ya yang saya lakukan. Waktu saya umur 30 tahun ini salah ya. Dan saya ya selalu berusaha untuk, bukan berusaha, merindukan untuk bisa lebih baik sampai di sisa usia saya gitu. Apalagi mama saya masih ada. Saya sih berharap kondisi ini semua stabil. Saya sudah rindu sekali untuk pulang tinggal dengan ibu saya. Gitu. Bahkan sampai ada isu loh Bun yang beredar di luar Bunda Desi ini sampai apa namanya tega menggadaikan sebuah akidah demi persoalan ekonomi atau sesuatu yang ingin dicapai. Jadi Bunda klarifikasi agar pemirsa ini juga tidak menjadi tempat fitnah sehingga pemirsa di seluruh Indonesia ini menonton juga memahami perasaan Bunda Desi yang sebenarnya. Ya, pokoknya intinya adalah saya berjalan tidak mundur, saya berjalan maju untuk lebih baik. Gitu aja. Kalau mereka memang memikirkan itu, mudah-mudahan seperti yang saya katakan, yang maha menghukum, yang maha segalanya, juga bisa memberikan buah kepada mereka yang mereka ucapkan dari mulut mereka, dan saya terima buah juga yang apa yang saya lakukan atas sikap saya gitu aja. Tapi clear itu fitnah Bun ya? Clear, banyak fitnah. Banyak fitnah. Artinya selama perjalanan hidup Bunda juga berumah tangga tidak pernah apa yang menyerempet kepada fitnah-fitnah yang ditujukan tadi ya? Gini, kalau masalah rumah tangga,
Saya tahun 2006 itu anak yang saya sayangi karena saya ada angkat anak dari kampung usia 9 tahun. Yang mana setelah dia berusia 23 tahun, saya yang melihat dengan mata kepala saya sendiri adultery dengan bekas suami saya. Suami yang sangat saya cintai saat itu. Jadi seperti yang saya katakan Dinda, dengan berjalannya waktu, saya pikir Masya Allah saya luar biasa ya di mata Tuhan ini. Tuhan memberikan saya cobaan-cobaan, mungkin memang karena saya kuat gitu loh. Ya. Saat kejadian ini aja ada adik saya, si sedentis, dia praktek di Kalimantan Selatan. Dia datang, terus ada juga adik saya yang dari BSD. Dia bilang, Kak kok bisa sih tidur sampai ngorok? Sampai begitu tenangnya gitu loh. Sementara di luar sana, aduh luar biasa orang. Saya bilang ya ini berkat Tuhan ya. Tuhan beri saya kekuatan. Dan benar Dinda, lillahi ta'ala, saya tidak terganggu. Saya cuman terus terang saya katakan, saya luka kalau saya mengetahui anak saya luka. Itu aja. Betul. Saya dalam setiap doa saya pun itu yang saya katakan kepada Tuhan. Jangan beri luka kepada anak saya gitu loh. Saya terima apapun karena saya juga manusia yang jauh dari sempurna. Saya terima apapun yang anak saya lakukan kepada saya. Yang penting dia baik-baik saja. Jadi nilai ketulusan cinta seorang ibu pun. Ya, Masya Allah mungkin ya. Saya rasa semua ibu pun merasakan seperti itu gitu. Apakah di pandangan Bu Desi, Mano ini salah satu kategori anak durhaka? Enggak. Enggak ya. Buat saya apapun itu Manuara seperti sama halnya dengan kedua anak saya yang lain. They're all the best. They are the best. Yes. Ada upaya Bun untuk misalnya mencari tahu keberadaan Mano atau kontak atau melalui saya tahu saudara dia di mana, jadi saya tidak perlu mencari tahu. Yang penting saya tahu dia baik-baik saya, yaitu sudah sangat syukuri sekali. Dia lebih baik di karir dia, saya ya thanks God ya, dia sekarang bisa melangkah ke yang lebih baik, ada penghasilannya yang baik, itu ya saya sangat syukuri sekali. Berarti kan itu kenyamanan buat Ananda gitu. Jadi sekian tahun ini upaya maupun dari Ananda Mano pun untuk bisa berkomunikasi dengan saudaranya, apa itu memang betul-betul lost kontak atau pernah terjadi misalnya dengan kakaknya atau adiknya? Iya, suka komunikasi sih kalau sama kakaknya. Oh, suka komunikasi. Iya. Tapi saya tidak pernah mau gimana ya? Oh Kak bilang sama adikmu gini enggak. Ya udah, Kak adik baik mah. Oh ya syukurlah. Udah itu aja. Artinya komunikasi yang terputus kepada bundanya, tapi ke saudaranya masih membangun sebuah komunikasi. Iya. Harapan Bunda terhadap Mano apa yang ingin disampaikan? Harapan saya kepada Ananda adalah saya percaya dengan bertambahnya usia orang juga akan bisa berpikir lebih gimana ya. Saya tahu ada fase-fase yang mungkin dia inginkan gitu loh. Harapan saya semua, mudah-mudahan semua harapan yang dia cita-citakan akan terkabul, akan tercapai gitu aja. Sehat selalu gitu aja lah Ananda. Oke. Bun, apakah selama lost kontak ini Bunda memonitor Mano sudah berkeluarga, bersuami atau masih kondisi seperti dulu? Saya monitor, tapi itu personal untuk Ananda dan itu bukan konsumsi publik yang harus saya katakan. Itu saya berikan kepada Ananda kalau memang dia mau berbicara monggo, tapi bukan hak saya untuk berbicara tentang kehidupan Ananda. Tapi kisi-kisinya ada kayaknya ya. Ya silahkan aja tanyakan langsung kepada Ananda, tapi jangan dengan saya. Maksudnya saya tidak perlu sebutkan nama seseorang ya, tapi orang ini cukup well known ya, orang besar yang sangat dihormati. Dinda juga mungkin tahu. Monggo ditanyakan. Saat saya bertemu beliau, ada nggak yang saya kesannya kayak, oh Bang, ini dengan anak saya atau begini-gini. Nah, coba ditanya aja nanti. Saya demi Allah demi Rasul, saya tidak pernah bertemu dengan siapapun yang saya
seakan-akan terkesan kayak dalam tanda kutip menjual anak gitu, nggak pernah. Iya. Berarti Mano sudah menikah? Manohara silahkan tanya kepada Ananda, jangan kepada saya. Silahkan aja tanya. Itu kita harus menghargai pilihannya dia, kita harus menghargai gimana kondisinya dia. Kalau misalnya dia memang apapun yang dia apapun dia, ya silahkan tanya langsung kepada dia. Saya di sini berbicara tentang bagaimana saya saja gitu. Saya tidak mau berbicara tentang yang lain. Menurut Bunda Desi, apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki dan dimulai dari mana? Apakah bisa diperbaiki dan dimulai dari mana? Saya tidak bisa mengatakan hal-hal apapun ke depan. Tapi sangat manusiawi kita berharap semuanya akan baik. Itu aja. Tapi saya tidak seperti yang saya katakan tadi, Dinda. Saya tidak mau berharap sesuatu yang belum tentu bisa terjadi. Saya jalani aja hidup ini. Apa yang terjadi, apa yang datang ya itu saya hadapi. Saya sehat ya itu saya syukuri. Apapun yang datang saya syukuri, saya bisa kuat untuk menghadapi itu aja. Tapi jadi saya tidak mau menerka-nerka ke depannya bagaimana, apa berharap, nggak mau. Saya jalani aja like let it flow gitu loh. Apa yang datang ya saya hadapi aja. Apa yang terjadi dijalanin. Yes. Yes, oke. Bun, ini memang kita sedikit penasaran dari pernyataan Bunda dari awal tadi bahwa ini kan kasus ini berjalan 20 tahun yang lalu. Luar biasa dan mencuat kembali beberapa minggu ini padahal kasusnya sudah lama. Kemudian dari klarifikasi Mano sudah kurang lebih 12 bulan tidak membangun komunikasi. Iya. Apa kira-kira di bayangan Bunda Desi yang menjadi motif daripada kasus ini mencuat ke media? Yang lebih kencang tuh di media sosial. Iya. Ya, yang seperti saya katakan tadi, hal kan foto-foto juga banyak yang keluar foto-foto lama kan, gitu. Jadi ini semua bukan fully Ananda. Ada orang, terus yang lucunya ada, saya lupa ya, IG atau apa yang menyatakan bahwa itu saya. Jadi saya seperti mengcounter ucapannya Ananda. Oh, akun palsu Yes, ya? padahal itu bukan Bisa saya. dijelaskan tuh, Bun? Saya nggak ngerti, saya soalnya nggak buka akunnya, saya nggak baca. Cuman ada orang yang bilang, Des, itu ada loh yang kamu yang mengcounter gitu. Enggak, saya nggak pernah bikin IG, saya nggak pernah mengcounter, saya tidak pernah. Bahkan ada beberapa yang menanyakan kepada saya, kapan kita podcast, kapan kita wawancara, apa gini-gini. Kalau bukan Ananda, Vero, saya nggak mau. Cuman kan Ananda itu mengikuti kami juga sudah dari sejak 20 tahun yang lalu. Iya. Jadi dia sangat mengerti. Dia sama, ya udahlah Vero, ya mama ngomong lah, boleh, monggo gitu. Bun, kan namanya seorang ibu yang mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan pasti ada kerinduan yang cukup dalam. Ada nggak usaha-usaha yang pernah karena kerinduan itu coba langsung mau membangun komunikasi dengan Ananda Mano? Enggak. Apa penyebabnya, Bun? Ya penyebabnya adalah saya menghargai keinginannya dia. Kalau dia memang sudah siap untuk datang ke saya nggak tahu sampai kapan atau sampai mati pun dia sudah tidak siap untuk saya hargai itu gitu. Yang penting saat Ananda masih dengan saya dan masih menyebut saya mama, itu banyak berjuta sekali kebahagiaan yang saya dapatkan. Dari mulai dia lahir, kecil, sampai grow up itu berjuta kebahagiaan. Jadi apapun sekarang luka yang kata orang ya inilah itulah, saya tidak tanggapi itu. Saya tidak masukkan itu ke dalam hati saya. Gitu. Cukup berkesan ceritanya, Bunda. Masya Allah. Last minute, Bun, saya ingin dalam 1 menit terakhir Bunda mengutarakan harapan-harapan terhadap hubungan ini, apapun namanya, bagaimanapun peristiwanya, ini adalah hubungan darah antara ibu dan anak. Iya. 1 menit, last minute, Bun, disampaikan? Last minute disampaikan adalah ya seperti yang saya katakan tadi, saya yakin dan percaya saya nggak perlu bicarakan orang, tapi dalam sikap hati nurani saya dan doa saya adalah
apapun yang Ananda lakukan kepada saya selama itu membuat dia selamat, membuat dia bahagia, kehidupannya dia lebih baik, saya akan bahagia. Kalau misalnya suatu saat nanti ada hal-hal amit-amit yang mudah-mudahan itu tidak terjadi, ada hal-hal yang luka yang terjadi pada Ananda, disitulah saya akan luka, disitulah saya akan menangis. Gitu. Itu aja. Itu ya. Yes. Kalau hari ini Manohara menonton Last Minute, kasih cinta Bunda itu tidak akan pernah lentur dan luntur, ya Bun ya. Saya ingin satu kata yang bisa menggugah anak kembali ke pelukan ibunya. Saya kayaknya nggak perlu ucapkan itu, cuman kalau misalnya memang Ananda mendengar atau menonton, saya hanya ucapkan I'm happy for you and I wish your happiness. I wish for your happiness, itu aja. Keren. Ibu luar biasa, bahasa hati dan bahasa kalbu. Hubungan keluarga itu tidak terpaku kepada siapa benar dan siapa salah. Hari ini kita menghadirkan narasumber kita untuk berbicara apa adanya. Last Minute mengupas sesuatu yang kita obrolin tanpa sensor. Saya sudah mengatakan di awal dan bertanya kepada Bunda Desi bahwa apakah yang selama ini beredar itu adalah fakta atau fitnah. Ternyata hampir 100% adalah fitnah. Bunda, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Yeah. Luar biasa. Hatinya menunjukkan bahwa kesabaran dan keteguhan. Tentunya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan ujian di bawah batas kemampuan hambanya. Amin. Thank you Bunda sudah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih Dinda. Ya. Terima kasih pemirsa. Hari ini kita menghadirkan salah satu pembicara yang cukup mengiris hati kita, di mana kisah perjalanan 20 tahun yang lalu sekarang mencuat ke permukaan. Itu adalah bagian daripada sebuah proses perjalanan hidup dan perjalanan cinta seorang ibu dan anak. Sampai ketemu di Last Minute selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.